Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Diputri 19220112 dari kelas manajemen 2. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang rangkuman dari materi manajemen sumber daya manusia yang telah kami pelajari di dalam satu semester ini. Adapun mata kuliah manajemen sumber daya manusia ini terdiri dari 14 materi keseluruhannya. Yang pertama yaitu ada ruang lingkup manajemen sumber daya manusia, dan yang kedua ada perencanaan sumber daya manusia, ketiga ada analisis pekerjaan dan analisis tenaga kerja, yang keempat ada penarikan tenaga kerja, yang kelima ada seleksi tenaga kerja, dan yang keenam ada penempatan dan program orientasi, yang ketujuh ada pemutusan hubungan kerja, yang kedelapan ada pengembangan kerja dan kompensasi, dan yang kesembilan ada perencanaan karir, manajemen karir, dan pengembangan karir. Yang ke-10 ada motivasi, prestasi, dan produktivitas kerja. Yang ke-11 ada kepuasan kerja, stres, dan konflik karyawan. 12 ada budaya, perubahan, dan pengembangan organisasi. Ke-13 ada audit sumber daya manusia. Dan yang ke-14 terakhir ada pemeliharaan sumber daya manusia. Sebelum kita masuk kepada materi yang pertama mengenai ruang lingkup manajemen sumber daya manusia, apa sih ruang lingkup manajemen sumber daya manusia itu terdiri dari apa saja sih? Dan sebelum kita membahas sampai ke sejauh itu, yang pertama yang perlu kalian ketahui yaitu ada ruang lingkup manajemen sumber daya manusia itu apa yang sebenarnya. Nah, di sini kita akan membahas ruang lingkup. Sebenarnya ruang lingkup manajemen sumber daya manusia itu dimulai dari penilaian kebutuhan tenaga kerja organisasi sampai pada pengelolaan sumber daya manusia yang keseluruhan dalam satu organisasi. Manajemen sumber daya ini bertanggung jawab dalam merancang dan mengimplementasikan berbagai kebijakan, prosedur, dan program secara efektif sampai terciptanya efisiensi. Nah, langsung saja kita masuk kepada ruang lingkup manajemen sumber daya manusia ini terdiri dari apa saja. Yang pertama bisa kita lihat di atas, yang terdiri dari 6 kategori. Yang pertama yaitu ada perencanaan sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan itu sendiri. Dan yang kedua yaitu menganalisis jabatan dan pekerjaan. Dan yang ketiga yaitu ada perekrutan dan penyeleksian karyawan atau sumber daya manusia yang dibutuhkan. Pada poin ketiga ini kita dibutuhkan yaitu kesesuaian antara standar operasional yang dibutuhkan sebuah perusahaan terhadap karyawan itu sendiri, maka dilakukanlah perekrutan. Dan yang keempat yaitu memperkenalkan latar belakang perusahaan, budaya organisasi, serta nilai-nilai perusahaan itu sendiri dan etika kerja karyawan di sebuah perusahaan itu. Dan yang kelima ada pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Dan yang keenam yaitu penilaian prestasi dan kinerja karyawan. Pada materi yang kedua ini kita masuk kepada perencanaan sumber daya manusia. Nah, apa sih perencanaan sumber daya manusia itu apa? Perencanaan sumber daya manusia itu adalah proses membuat suatu ketentuan. Ketentuan di sini yaitu persyaratannya untuk mengatur gerakan tenaga kerja ke dalam maupun keluar organisasi. Nah, perencanaan sumber daya manusia ini harus mempunyai tujuan yang berdasarkan kepentingan individu, organisasi, dan kepentingan nasional. Dan apa tujuan yang dimaksud dalam perencanaan sumber daya manusia ini? Yang pertama yaitu tujuannya yaitu untuk menghubungkan sumber daya manusia yang ada untuk kebutuhan perusahaan pada masa yang akan datang, untuk menghindari mismanagement dan tumpang tindihnya dalam pelaksanaan tugasnya. Nah, apa sih di dalam perencanaan sumber daya manusia ini? Apa yang harus kita kaji? Yaitu ada 4 yang harus kita kaji. Yang pertama yaitu ada tujuan perencanaan organisasi, syarat-syarat perencanaan sumber daya manusia, dan terakhir prosedur perencanaan sumber daya manusia. Dan pada materi yang kedua ini itulah yang harus kita pelajari di perencanaan sumber daya manusia ini. Selanjutnya kita masuk kepada materi yang ketiga yaitu tentang analisis pekerjaan dan analisis tenaga kerja. Pada
materi ketiga ini kita cuma membahas apa itu analisis pekerjaan dan apa pula analisis tenaga kerja. Analisis pekerjaan yaitu mengumpulkan informasi tertulis tentang jenis pekerjaan apa yang harus dilakukan di perusahaan untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, di dalam proses analisis ini terdapat berbagai tahapan. Yang pertama yaitu persiapan analisis kerja, yang kedua yaitu ada pengumpulan data, di mana di sini seluruh data-data para karyawan kita analisis dan kita kumpulkan, dan yang ketiga itu namanya tahap selesai. Lanjut kepada yang kedua yaitu analisis tenaga kerja. Analisis tenaga kerja yaitu terdiri dari dua macam pula. Yang pertama yang berdasarkan penduduknya dan berdasarkan kualifikasinya. Yang mana di sini yang tergolong ke dalam berdasarkan penduduknya, yang pertama yaitu tenaga kerjanya, dan yang kedua bukan tenaga kerja. Dan yang kedua yaitu berdasarkan kualifikasinya, terdiri dari tiga. Yang pertama ada tenaga kerja terdidik, yang kedua ada tenaga kerja terlatih, dan yang ketiga ada tenaga kerja terdidik dan terlatih. Nah, cukup itu yang kita pelajari di materi ketiga ini. Baiklah, kita masuk ke materi yang keempat yaitu penarikan tenaga kerja. Nah, apa saja yang kita bahas di dalam materi penarikan tenaga kerja ini? Tentunya kita harus mengetahui apa sih penarikan tenaga kerja itu apa. Nah, penarikan tenaga kerja itu sebuah proses pencarian dan pemikatan para calon tenaga kerja yang mampu bekerja di dalam organisasi itu tersendiri. Nah, lalu apa sih tujuannya diadakan penarikan tenaga kerja itu? Tujuannya itu lebih memfokuskan kepada penempatan dan posisi yang diisi dengan mempertimbangkan biaya serta pengisiannya lebih cepat. Namun, dia lebih menekankan pada dimensi kualitas pegawai. Lalu, pada penarikan ini ada dua metodenya, yang mana ada metode tertutup dan metode terbuka. Mungkin maksud di metode tertutup di sini mungkin biasanya adanya pihak orang dalam gitu, dan sebuah perusahaan tidak akan mengumbar untuk pembukaan lowongan kerja di perusahaannya. Dan metode terbuka bisa saja sebuah perusahaan memberitahukan kepada publik tentang perusahaannya pada saat ini membuka lowongan pekerjaan besar-besaran. Nah, dia akan meluncurkan posisi marketing untuk mempromosikan perusahaannya di luar demi menarik seluruh calon tenaga kerja untuk bisa bekerja di sebuah perusahaannya. Nah, lalu apa sih kendala-kendala pada proses rekrutmen tersebut? Nah, yang pertama yaitu ada persyaratan jabatan, kedua ada metode pelaksanaan. Nah, persyaratan jabatan itu mungkin bisa saja seseorang yang ingin memposisikan bekerja di sebuah perusahaan itu. Nah, tetapi dengan persyaratan jabatan yang mereka baca di sebuah informasi tersebut, nah mereka menjadi tidak mau untuk melamar pada pekerjaan tersebut. Yang kemudian mungkin metode pelaksanaannya kurang diminati. Nah, yang kemudian kondisi pasar tenaga kerja. Lalu ada citra perusahaan dan kondisi lingkungan yang tidak memungkinkan. Masuk ke materi yang kelima yaitu seleksi tenaga kerja. Apa sih itu seleksi? Nah, seleksi yaitu usaha pertama yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh karyawan yang kualifikasi dan kompeten yang akan menjabat serta mengerjakan semua pekerjaan pada perusahaan tersebut. Nah, pada langkah awal dalam proses seleksi di sebuah instansi perusahaan itu yaitu yang pertama yaitu menerima surat lamaran, kedua ada ujian, ketiga ada wawancara, keempat ada tes latar belakang,
Dan yang kelima yaitu ada evaluasi kesehatan, keenam ada wawancara dengan atasan langsung, dan ketujuh langsung dengan keputusan atasan. Lalu di sini kita akan membahas dua macam teknik yang dipakai di dalam melakukan sebuah proses seleksi. Adapun yaitu yang pertama teknik menggunakan wawancara, yaitu kita berhadapan langsung dengan atasan di perusahaan tersebut, dan yang kedua itu menggunakan pusat penilaian. Bisa jadi perusahaan hanya meminta penilaian dari berbagai nilai atau dari berbagai sumber sertifikat atau penilaian dari ijazah, tidak menggunakan wawancara. Nah, ada yang dinamakan di sini kualifikasi yang menjadi dasar seleksi. Nah, itu yang akan kita pelajari di materi yang kelima ini. Langsung saja kita masuk kepada materi yang keenam tentang penempatan dan program orientasi. Nah, pada materi keenam ini terdapat dua kalimat, penempatan dan program orientasi. Kita bahas satu-satu dulu, yaitu tentang penempatan. Apa sih penempatan? Nah, penempatan yaitu proses menempatkan calon karyawan yang telah diterima di perusahaan tersebut pada posisi yang dibutuhkan. Sedangkan program orientasi yaitu suatu kegiatan yang memperkenalkan karyawan baru pada perusahaan atau sekelompok kerja. Nah, orientasi ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada orientasi induksi dan kedua sosialisasi. Apa itu orientasi induksi? Orientasi induksi ini tuh tahap awal dalam karyawan baru mempelajari apa yang akan dilakukan dan di mana meminta bantuan dan apa saja peraturan tersebut. Nah, yang kedua yaitu ada sosialisasi. Pada sosialisasi ini itu proses yang berjangka lebih panjang, di mana karyawan baru mempelajari norma-norma atau sistem nilai dan pola perilaku yang diisyaratkan oleh organisasi atau perusahaan itu sendiri. Nah, pada penempatan dan program orientasi ini ada tiga yang harus kita ketahui. Yang pertama ada tahap perkenalan, yang kedua ada jabatan, yang ketiga ada hak karyawan. Apa saja yang termasuk ke dalam perkenalan ini? Yang pertama yaitu perkenalan dengan atasan, dan yang kedua perkenalan dengan rekan kerja, dan yang ketiga perkenalan atau penasehat karyawan. Dan yang kedua, poin kedua yaitu ada jabatan, yang mana pada jabatan ini kita mengetahui tentang lokasi, tugas, dan tujuan. Nah, hak-hak karyawan, poin yang ketiga yaitu apa saja yang masuk ke dalam hak-hak karyawan. Yang pertama yaitu kita harus tahu kapan cuti dan libur, dan kedua yaitu jam waktu istirahat kita kapan, dan yang ketiga yaitu tunjangan pensiun dan asuransi atau pelatihan di sebuah perusahaan yang kita jalankan. Kita masuk kepada materi yang ketujuh tentang pemutusan hubungan kerja. Nah, apa sih pemutusan hubungan kerja itu? Nah, pada materi kali ini kita akan mengkilas sedikit tentang pemutusan hubungan kerja, yaitu tentang pemberhentian hubungan kerja seseorang karyawan dengan suatu organisasi perusahaan. Nah, pemutusan hubungan kerja ini terjadi ketika perusahaan memberhentikan atau memecat karyawan tersebut. Perusahaan yang melakukan biasanya mengurangi biaya operasional dan menstruktur ulang perusahaan agar dapat bertahan. Biasanya karyawan yang dilepas bukan karena kesalahan mereka sendiri, tapi ada kesalahan lainnya, yaitu PHK bisa saja terjadi karena efisiensi, menghindari kebangkrutan, dan lain sebagainya. Lalu pada materi pemutusan hubungan kerja ini kita membahas tentang faktor terjadinya pemberhentian karyawan. Yang pertama yaitu ada karena faktor undang-undang, mungkin bisa jadi tidak sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan, makanya terjadi pemutusan hubungan kerja. Yang kedua yaitu perusahaan, bisa saja
ada kesalahan atau apa yang terjadi di sebuah perusahaan sehingga perusahaan tersebut memutuskan untuk pemutusan hubungan kerja. Yang ketiga itu karyawan bersangkutan. Mungkin bisa saja karyawan yang bersangkutan membuat masalah atau terjadinya masalah di sebuah perusahaan tersebut. Yang keempat itu karena pensiun. Yang kelima, mungkin kontrak kerjanya sudah berakhir. Dan yang ketujuh, kesehatan karyawan yang mungkin tidak mendukung dan tidak sesuai standar operasional perusahaan itu sendiri. Kita masuk kepada materi yang ke-8 tentang pengembangan tenaga kerja dan kompensasi. Apa sih pengembangan tenaga kerja dan kompensasi itu sendiri? Nah, pengembangan tenaga kerja dan kompensasi yaitu suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual melalui pendidikan dan pelatihan. Sedangkan kompensasi yaitu balas jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan yang bersifat finansial maupun non-finansial pada periode yang tepat. Kemudian di sini ada dua kategori, yaitu tentang pengembangan tenaga kerja dan kompensasi. Apa yang termasuk di dalam pengembangan tenaga kerja itu sendiri, yaitu ada namanya tahap orientasi, yaitu tahap awal dari pengembangan suatu tenaga kerja. Dan yang kedua ada pelatihan. Dan yang ketiga yaitu ada pendidikan. Nah, apa yang termasuk ke dalam golongan kompensasi? Yang pertama itu ada gaji, yang kedua ada upah, dan ketiga ada insentif atau bonus-bonus lainnya. Nah, itu yang akan kita bahas di materi ini tentang pengembangan tenaga kerja dan kompensasi. Kita masuk kepada materi yang ke-9 tentang perencanaan karir, manajemen karir, dan pengembangan karir. Nah, yang pertama yaitu ada perencanaan karir. Apa itu perencanaan karir? Yaitu suatu proses di mana individu dapat mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Lalu, manajemen karir itu yaitu seluruh kegiatan yang berkenaan dengan pekerjaan karyawan. Nah, kegiatan manajemen karir ini sebenarnya dimulai dari proses penarikan atau rekrutmen karyawan, lanjut ke seleksi, dan lanjut ke penempatan, kompensasi, pelatihan dan pengembangan, dan berakhir pada pemberhentian atau pemutusan kerja karyawan. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan karir penting bagi karyawan dan organisasi itu sendiri. Bagi karyawan, pengelolaan karir ini akan menjadi motivasi dalam bekerja, sedangkan bagi organisasi, manajemen karir ini akan membantu merencanakan kebutuhan sumber daya manusia untuk masa yang akan datang. Nah, kita perlu membahas beberapa hal yang berkaitan dengan pengembangan karir. Yang pertama itu ada jaringan karir, ada kesetiaan terhadap organisasi, dan ada prestasi kerja, serta pengunduran diri, dan terakhir ada pembimbing dan sponsor pada pengembangan karir itu sendiri. Lanjut, kita masuk ke materi ke-10 tentang motivasi, prestasi, dan produktivitas kerja. Apa sih motivasi kerja itu? Nah, motivasi kerja yaitu suatu dorongan untuk para karyawan atau pekerja agar dapat melaksanakan tugasnya dalam mencapai sasaran yang diinginkan. Nah, kemudian motivasi ini dianggap sebagai determinan paling penting dan utama untuk mendorong peningkatan produktivitas kerja, dan produktivitas seorang karyawan itu tergantung pada motivasi karyawan tersebut terhadap pekerjaan yang harus diselesaikannya. Nah, lalu apa saja faktor yang mempengaruhinya? Yang pertama itu ada faktor kebutuhan, dan kedua ada faktor harapan, dan ketiga ada faktor kepuasan kerja pada sebuah perusahaan. Nah,
Nah, langsung kita masuk kepada yang kedua, prestasi. Nah, apa prestasi itu? Prestasi itu dapat diumpamakan sebagai hasil kerja yang telah dicapai seseorang dari penjelasan tugasnya dan melaksanakan aktivitas kerja sehingga dia mendapatkan sebuah apresiasi dan apresiasi ini tergolong ke dalam prestasi kerja. Nah, faktor apa yang mempengaruhinya yaitu ada faktor kemampuan seseorang karyawan itu sendiri, dan yang kedua yaitu ada motivasi atau dorongan seseorang atau dorongan di sebuah perusahaan tersebut. Nah, lanjut masuk ke poin yang ketiga yaitu mengenai produktivitas kerja. Apa itu produktivitas kerja? Nah, yaitu hubungan antara keseluruhan keseluruhan maksud di sini yaitu keluaran, misalnya contohnya barang dan jasa dengan masukan seperti tenaga kerja dan uang. Nah, apa saja faktor yang dapat kita dipengaruhi pada produktivitas kerja ini? Yang pertama yaitu ada manusia, ada modal, metode, dan produksi. Nah, itu yang akan kita bahas pada materi yang ke-10 ini tentang motivasi kerja, prestasi, dan produktivitas kerja. Kita masuk kepada materi yang ke-11, nah tentang kepuasan kerja, stres, dan konflik karyawan. Nah, di sini terdapat 3 kata: kepuasan kerja, stres, dan konflik. Kita bahas satu-satu dulu ya. Nah, pertama kita bahas tentang kepuasan kerja. Kepuasan kerja itu apa sebenarnya? Nah, di sini kita akan menjelaskan. Kepuasan kerja di sini dimaksud itu keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan karyawan di dalam pekerjaannya. Nah, lalu apa ada faktor yang mempengaruhinya? Tentu saja ada. Yang pertama yaitu kepuasan kerja atau kondisi karyawan. Kepuasan kerja itu faktor yang mempengaruhinya itu ada kondisi kerja, yang kedua ada mutu pengawasan, dan ketiga ada keamanan kerja dan fasilitas. Nah, lanjut kepada poin kedua, kita membahas mengenai stres. Nah, membicarakan tentang stres pasti kepada teman-teman semua terlihat agak lucu ya. Nah, stres maksud dari materi ini bukan dalam arti kata stres yang berkelainan yang lain. Nah, namun pada materi ini, stres yang dibahas pada materi ini itu tentang kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi serta kondisi seseorang. Nah, lalu apa sih bisa seseorang karyawan itu bisa stres? Nah, yaitu ada faktor yang mendukungnya. Yang pertama mungkin saja beban kerja yang berlebihan di sebuah perusahaan, dan yang kedua yaitu ada tekanan di perusahaan serta frustasi yang terjadi di dalam sebuah lingkungan kerja, dan yang terakhir yaitu ada kondisi pribadi atau kelompok yang dikait-kaitkan ke dalam perusahaan sehingga terjadinya stres kerja di perusahaan itu sendiri. Nah, kita langsung masuk kepada yang ketiga yaitu mengenai konflik. Membicarakan tentang konflik, kita pasti memikirkan itu adanya pertengkaran. Nah, konflik di sini yaitu maksudnya yaitu ketidaksesuaian atau perselisihan antara dua orang atau lebih dalam organisasi serta adanya hambatan atau perbedaan komunikasi dan tujuan. Nah, itu yang dimaksud di konflik pada materi ini. Nah, lalu bagaimana cara mengatasi konflik tersebut kalau seandainya ada terjadi di perusahaan kita? Caranya itu ada 3 metode. Yang pertama yaitu metode stimulasi. Nah, yang kedua yaitu ada metode pengurangan konflik, dan yang ketiga ada metode penyelesaian konflik. Nah, itu yang akan kita bahas pada penjelasan materi yang ke-11 ini tentang kepuasan kerja, stres, dan konflik kerja. Langsung saja kita masuk kepada materi yang ke-12 tentang budaya, perubahan, dan pengembangan organisasi. Nah, di sini ada kata
tata budaya organisasi. Apa itu budaya organisasi? Yaitu sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dengan organisasi lainnya. Nah, pasti di sini terjadi dua perubahan. Yang pertama itu ada faktor internal dan faktor eksternal. Dan lalu apa itu perubahan organisasi? Nah, perubahan organisasi di sini yaitu usaha atau perbuatan untuk melakukan sesuatu berbeda dari sebelumnya. Nah, itu disebut dengan perubahan karena adanya perbedaan dari yang sebelumnya. Nah, apa itu pengembangan organisasi? Nah, pengembangan organisasi ini itu suatu pendekatan secara sistematik, terpadu dan terencana untuk meningkatkan efektivitas organisasi serta memecahkan masalah seperti kurangnya kerjasama tim. Nah, apa tujuannya? Tujuannya itu yaitu mudah saja untuk meningkatkan kinerja keseluruhan perusahaan dengan meningkatkan produktivitas perusahaan. Itu yang paling utama di dalam sebuah organisasi. Mengenai tentang pengembangan organisasi, apabila perusahaan itu sendiri mampu mengembangkan organisasinya bersama para karyawannya. Kita langsung saja masuk kepada materi yang ke-13 mengenai rangkuman tentang audit sumber daya manusia. Nah, apa itu audit? Nah, audit adalah kegiatan pemeriksaan terhadap suatu kesatuan ekonomi yang dilakukan seseorang atau kelompok bertujuan untuk mengevaluasi atau mengukur lembaga perusahaan dalam melaksanakan tugasnya. Nah, lalu apa itu manfaat audit di sumber daya manusia itu apa? Nah, yang pertama itu manfaatnya kita mengidentifikasi kontribusi, dan yang kedua mengingatkan citra profesional Departemen Sumber Daya Manusia, dan yang ketiga yaitu mendorong tanggung jawab dan profesionalismenya, dan yang keempat memperjelas tugas dan tanggung jawab Departemen Sumber Daya Manusia itu. Nah, pada materi ke-13 ini teman-teman itu diminta untuk melakukan memeriksa suatu kesatuan ekonomi yang dilakukan seseorang. Nah, tujuannya yaitu untuk mengevaluasi, mengukur di sebuah perusahaan itu sendiri. Itu yang akan kita lakukan di pada materi ini tentang audit. Nah, kita masuk kepada materi terakhir yaitu materi ke-14 tentang pemeliharaan sumber daya manusia. Nah, apa sih yang dibahas di dalam pemeliharaan sumber daya manusia itu apa? Nah, pemeliharaan sumber daya manusia itu sebenarnya suatu kegiatan manajemen untuk mempertahankan sumber daya manusia dalam melakukan pekerjaannya di dalam sebuah perusahaan. Nah, apa tujuan diadakan pemeliharaan sumber daya manusia ini? Tentunya mempunyai tujuan. Nah, yang pertama itu meningkatkan disiplin, dan yang kedua memperbaiki kondisi fisik dan mental karyawan, dan ketiga mengurangi konflik serta menciptakan suasana yang harmonis, dan yang keempat itu meningkatkan produktivitas kerja, dan yang terakhir yang kelima serta meningkatkan loyalitas di dalam sebuah perusahaan itu sendiri. Nah, pada materi inilah tahap terakhir kita membahas tentang apa sih itu mengenai manajemen sumber daya manusia itu, mulai dari tahap awal sampai tahap terakhir tentang pemeliharaan sumber daya manusia. Apabila pemeliharaan sumber daya manusia di sebuah perusahaan itu terjaga, maka terciptalah suasana yang harmonis antar karyawan dan atasan serta rekan kerja semuanya. Nah, itulah beberapa penjelasan dari saya mengenai materi manajemen sumber daya manusia ini yang terdiri dari 14 materi pada satu semester ini yang telah kami pelajari. Nah, itulah yang dapat saya ambil kesimpulannya pada pembelajaran ini. Semoga kepada teman-teman semua materi yang saya sampaikan ini bermanfaat baginya dan yang mendengarkannya dapat berpahala. Saya Vina Diputri selaku mahasiswa di kelas manajemen 2 berterima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah mendengarkan, dan saya tutup mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.